dalam jiwa, ya, dalam jiwa manusia ada dua potensi ini, meledak, kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengontrolnya. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan. Ketika kita benar-benar bisa memahami ayat ini, maka kita akan mengerti tentang diri kita. Sehingga apa? Ketika kita paham ini, maka kita akan lebih bijaksana. Kita lebih bijak lagi dan kita tidak baperan ketika melihat orang-orang yang dia dikontrol oleh fujurnya. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, perintah Al-Quran itu apa? Perintah Al-Quran adalah maafkan mereka. Sesederhana itu. Iya, perintah Allah adalah sesederhana itu, maafkan mereka. Karena bisa jadi nanti pada sebuah periode mereka akan sadar, mereka akan bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat Asy-Syams supaya kita mengerti tentang diri kita. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Maka diilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam diri seseorang itu ada fujur, kemudian ada takwa. Fujur itu apa? Meledak. Dia emosional. Ketika ada orang memberikan sebuah action terhadap dia, bisa jadi dia dalam dirinya meledak sehingga perasaannya dia tidak mampu dikontrol oleh dia. Sehingga apa? Keluar kata-kata yang tidak baik, kemudian ada tindakan yang tidak baik juga. Kemudian potensi yang kedua itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Mengontrol diri sendiri. Jadi takwa di sini adalah kita takwa kepada Allah juga bisa bermakna kita mampu mengontrol diri kita. Termasuk misalnya kita patuh terhadap aturan di kantor, kita patuh terhadap aturan hukum, maka itu adalah bagian dari takwa. Kita bisa mengontrol diri kita sehingga kita patuh. Nah, dalam jiwa, ya, dalam jiwa manusia ada dua potensi ini, meledak, kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengontrolnya. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan. Ketika kita benar-benar bisa memahami ayat ini, maka kita akan mengerti tentang diri kita. Nah, maksudnya apa? Kadang dalam kehidupan kita ada sebuah waktu kita tidak bisa mengontrol jiwa kita. Nah, kemudian kadang ada manusia dia bisa kontrol jiwanya dari fujur pada saat itu juga. Jadi baru terbersit misalnya pikiran yang tidak baik atau sebuah rencana yang tidak baik, dia bisa mengontrol pada saat itu juga. Jadi belum sampai kejadian. Namun ada juga seseorang yang dia kelepasan untuk mengontrol emosinya. Keluarlah kata-kata yang tidak baik, keluarlah tindakan yang tidak baik. Kemudian beberapa saat kemudian dia baru menyadari, aduh saya salah ya, aduh saya mendekati perempuan itu salah ya. Nah, kemudian akhirnya dia mengoreksi dengan mengatakan, aduh maaf saya harusnya tidak melakukan seperti itu. Aduh maaf ya, saya harusnya tidak mengatakan seperti itu. Saya nggak akan melakukan lagi. Jadi, fujurnya sudah dia lakukan, namun di beberapa periode kemudian, dia mengoreksinya. Kemudian, apa lagi contohnya? Ada yang dia melakukan maksiat, kemudian dia misalnya berkhianat dengan istrinya, kemudian hal ini berlangsung puluhan tahun. Jadi terjadinya bukan hanya setahun, tapi puluhan tahun. Ketika dia masih muda. Namun ketika dia sudah masuk di usia senja, di usia yang sudah matang, baru setelah dia kehilangan semuanya, akhirnya dia menyadari, aduh, saya salah ya ketika saya waktu masih muda. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan yang namanya pertaubatan. Jadi ini adalah 3 kelompok. Kelompok yang pertama tadi apa? Kelompok yang pertama adalah ketika terbersit, dia langsung sadar. Sehingga dia tidak sempat melakukan itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah dia melakukannya. Kemudian setelah melakukan, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian dia baru sadar. Akhirnya dia mengoreksi. Aduh, saya salah. Maaf ya.
kemudian dia bertobat. Ada tipikal yang ketiga adalah dia melakukan dosa ini bertahun-tahun. Baru sadarnya nanti setelah puluhan tahun kemudian. Dan akhirnya dia menyadari setelah dia kehilangan semuanya. Nah, pertarungan setiap orang, battle-nya beda-beda. Sehingga apa? Ketika kita paham ini, maka kita akan lebih bijaksana. Kita lebih bijak lagi dan kita tidak baperan ketika melihat orang-orang yang dia dikontrol oleh fujurnya. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, perintah Al-Quran itu apa? Perintah Al-Quran adalah maafkan mereka. Sesederhana itu. Ya, perintah Allah adalah sesederhana itu, maafkan mereka. Karena bisa jadi nanti pada sebuah periode mereka akan sadar, mereka akan bertobat. Kan tujuan kita adalah juga memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa jadi kembali kepada Allah pada saat ini, juga bisa kembali kepada Allah di periode yang akan datang. Kita tidak pernah tahu. Nah, esensi dari ayat ini apa sebenarnya? Esensi dari ayat ini adalah jangan salahkan orang lain. Kita fokus untuk membersihkan diri kita. Ayat ini untuk kita melakukan evaluasi, bukan alih-alih menyalahkan orang lain. Jadi jangan salahkan orang lain. Aku, kata Allah apa? Memberikan dua kemampuan, fujur dan takwa. Tergantung diri kita mau ngikut yang mana. Ketika kita menuruti bisikan perasaan kita, dan kita akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita membersihkannya, maka kita beruntung. Jadi itu adalah tugas kita dalam kehidupan. Jadi bukan seperti ini ya. Kadang kita akan mempertanyakan, kenapa ya kita harus membersihkan mobil? Toh mobil itu setelah kita bersihkan di pagi hari, kemudian kita pakai beraktivitas, nanti malam juga akan kotor. Jadi ngapain kita bersihin? Jadi kita tidak perlu bersihkan. Gimana caranya membuat mobil bersih? Maka yang kita lakukan adalah kita bersihkan di pagi hari, kemudian kita pakai beraktivitas, besok lagi kita bersihkan kembali. Ini adalah tentang diri kita. Bahwa kadang dalam kehidupan kita melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan kita sadar atau kita tidak sadar melakukan hal yang buruk itu. Kemudian di periode ke depan kita baru sadar. Kemudian kita bersihkan kembali, kita beristighfar lagi. Kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita sudah sakiti. Hidup kita akan terus ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan keburukan, dan tugas kita adalah membersihkan kembali dari kotoran-kotoran dan perbuatan buruk itu. Jadi, ayat ini memberikan sebuah inspirasi kepada kita untuk apa? Untuk kita dididik untuk mengoreksi diri. Nah, yang menjadi problem adalah dalam kehidupan kita itu dididik untuk defense. Saya melakukan ini karena ini dan segala macamnya. Ketika kita memurnikan hati kita akan mengoreksi diri kita. Oh iya ya, saya salah. Ayat ini kita diminta untuk mengoreksi diri kita tanpa harus dikoreksi oleh orang lain. Jadi jangan defense terhadap kesalahan yang kita buat. Dan akhirnya apa? Kita menjustifikasi, wah saya nggak apa-apa melakukan itu, karena saya punya alasan. Jangan lakukan seperti itu. Jadi ketika kita berbuat salah, jangan mengatakan bahwa, ya udah biarin saja. Biarin saja, saya terus akan melakukan kejahatan. Jangan seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita harus membersihkan itu ketika kita sadar. Sederhananya gini, di dalam surat Asy-Syam ini, Allah memberikan gambaran matahari, bulan, siang, dan malam. Dalam kehidupan kita kan kadang membeli baju misalnya. Katakanlah baju kita warnanya putih. Kemudian ketika baru, kita nyaman sekali menggunakan baju putih itu. Kemudian ada kotoran. Loh, ini ada kotoran nih di baju saya. Kan nggak mungkin, wah ini karena kotor, ya udah saya akan buang baju ini. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan mencuci baju yang kotor itu, kemudian membersihkan bagian yang kotor. Kemudian besoknya kita pakai kembali. Loh, nanti kalau dipakai lagi kan kotor? Enggak.
Kalau kotor, maka dicuci kembali. Nah, tugas kita dalam kehidupan sama seperti itu. Bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan, bukan berarti bahwa diri kita akan terus baik seperti malaikat. Bisa jadi kita akan melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, maka kita koreksi lagi, kita bersihkan lagi, kita beristighfar lagi. Besok kita mengarungi kehidupan baru lagi, gitu loh. Hari baru lagi, kita melakukan kesalahan, kemudian kita koreksi kembali. Terus seperti itu. Jadi kehidupan kita seperti silih bergantinya siang dan malam. Silih bergantinya matahari dan bulan. Jadi kita bisa melihat koneksinya di dalam surat Asy-Syam ini. Allah bersumpah demi matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi. Ternyata itu juga bisa menggambarkan diri kita. Kadang pada sebuah periode kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian di suatu saat, aduh, diri kita menyesal. Pernah nggak kita mengalami hal seperti itu? Maka ketika kita mengalami itu, maka kita sudah mengerti tentang diri kita. Dalam diri kita ada dua potensi, maka kita harus berjuang untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.